Terima kasih Mbak Bilkis. Ya. Apakah hari ini tidak ada perlindungan? Ya. Kalau kita melihat fenomena yang muncul bertubi-tubi, kalimat itu tidak berlebih. Tetapi negara ini kan eksis. Ya. Tetapi rasa perlindungan itu tidak ada. Nah, ada beberapa hal penyebabnya. Konstruksi hukum kita memang mempersyaratkan sejumlah persyaratan yang normatif. Nah, ketika persyaratan normatif itu tidak dipenuhi, maka hukum bukanlah menjadi jalan untuk melawan. Oke. Judul hari ini sangat menarik. Mengapa menarik? Lawan. Ya. Kata lawan inilah yang perlu kita maknai, kita jabarkan seluas mungkin. Oke. Hukum adalah hanya salah satu jalan untuk melawan. Oke. Jalan lain masih tersedia banyak. Oke, jadi hukum hanya satu saja ya? Hanya salah satu. Oke, apakah sudah masuk darurat, Ibu? Ya. Sudah darurat? Darurat, kita katakan darurat karena perempuan itu adalah manusia. Oke. Perempuan itu tiang negara. Perempuan itu pelanjut keturunan. Kalau perempuan dilecehkan, maka keturunannya juga dilecehkan. Baik. Bangsa ini dilecehkan, negara ini dilecehkan. Baik. Begitu. Oke, Ibu kalau kita nggak apa-apa, kita tawarkan untuk buka masker senyaman Ibu ya. Saya ingin ke Mbak Zoya juga. Mbak Zoya, darurat atau tidak itu pilihannya kepada siapa sih kita harus mengatakan darurat atau tidak, dan apakah darurat begal seksual di ruang publik? Kalau masalah darurat atau tidak, kalau saya melihat darurat kan artinya seberapa besar sih ini mengganggu harkat hidup kita sebagai manusia. Ya. Seberapa besar kita merasa ini adalah aman untuk berekspresi sebagai perempuan gitu. Kenyamanan-kenyamanan ini yang kenapa saya bisa katakan darurat karena tidak didapatkan lagi. Ya. Kayak misalnya ya gimana ya, dari tahun 2016-2017 RUU PKS keluar masuk prolegnas gitu ya. Dan jadi kalau misalnya dikatakan darurat tapi ada segelintir orang dengan privilege-nya tetap mengatakan, tetap mencoba mungkin merubah undang-undang, ini kan tidak menciptakan ruang aman gitu ya. Memang tadi Bu Sri mengatakan bahwa ini adalah salah satu cara. Tapi kalau saya di lapangan kepentoknya itu ya memang saya sebagai seksolog ataupun sebagai psikolog adalah mendampingi kan. Ya. Nah seringkali mau mendampingi pun mereka yang sudah berani bicara terjebak oleh hukum Mbak gitu karena mau melaporkan, mau ini kurang bukti gitu ya. Mesti ada saksi, kalaupun ada bukti apakah juga selancar itu? Kok di dalam perjalanannya tidak ya gitu. Dan seringkali kenapa jadi patah arang karena semangat untuk melaporkan itu lebih sering bisa dipenuhi oleh netizen bahkan. Jadi kalau udah rame-rame, udah di sosial media, terus dapat dorongan, terus baru banyak orang ya nggak usah jauh-jauh deh gini ya, beberapa kasus yang tahun lalu itu ya dia sudah ada seorang anak laki-laki memperkosa si perempuan ini di dalam rumahnya sendiri, tertangkap CCTV ya. Setelah rame dan viral baru ditangkap oleh polisi setahun kemudian. Which is kalau nggak viral dan itu barang buktinya lengkap, dia diperkosa di rumahnya sendiri gitu ya. Kan kebayang orang yang nggak punya bukti gitu, karena untuk bisa sampai bicara, satu lagi jangan lupa bahwa ada blaming the victims juga yang cukup besar. Jadi orang-orang yang blaming the victims itu ada secara psikologis adalah individu-individu yang percaya bahwa tidak mungkin ada seseorang itu bisa mendapatkan sebuah perilaku kejahatan ya jika dia tidak mengundang. Gitu. Termasuk juga blaming the victims adalah orang-orang yang percaya ya bahwa ada sesuatu yang membuat si individu ini terkena pelecehan gitu, dan juga istilah bahwa tidak ada hanya perempuan yang baik-baik aja yang pasti akan terhindar dari pelecehan, itu juga bahaya. Jadi sedarurat itu menurut saya. Blaming the victims, ada yang salah tidak dari kultur kita Mbak Devi?